Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralim dengan NIM 6670220126 kelas 4D. Dengan adanya video ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah perbandingan politik pemerintahan, yang dimana dalam hal ini juga saya akan menjelaskan tentang adanya perbandingan-perbandingan yang dari beberapa negara. Saya sendiri akan memfokuskan kepada negara Bahrain dan negara Jerman. Yang saya akan bandingkan adalah dari sistem pemerintahannya, sosial budaya, dan sistem kepartaian yang ada di kedua negara tersebut. Yang pertama saya akan jelaskan adalah sistem pemerintahan di Jerman, yang dimana di Jerman sendiri merupakan sebuah republik federal yang menganut sistem demokrasi parlementer. Hal ini dijelaskan dalam struktur pemerintahan dan fungsi-fungsi yang ada di sistem pemerintahan Jerman. Nah, yang pertama itu ada namanya presiden federal, yang dimana dalam hal ini memuat kepada sebagai presiden adalah sebuah kepala negara dengan peran seremonial. Selanjutnya yang kedua adalah dipilih dari majelis federal untuk adanya masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode tambahan atau bisa disebut 2 periode dalam masa pemerintahannya. Selanjutnya adalah meskipun perannya lebih banyak simbolis, presiden federal memiliki beberapa kekuasaan konstitusional seperti adanya menandatangani undang-undang yang merujuk kepada konselir federal. Yang kedua adalah adanya sebuah konselir federal, yang dimana di dalam hal ini memuat terhadap adanya sebuah kepala pemerintahan, yang dimana ini di dalam konselir federal ini dipilih dari adanya oleh Bundestag atau parlemen yang ada di Jerman, yang dimana hal ini juga merupakan sebuah rekomendasi dari adanya presiden federal. Kanselir sendiri memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan, termasuk menentukan arah kebijakan nasional dan memimpin sebuah kabinet. Yang ketiga adalah Bundestag, atau bisa disebut sebagai parlemennya yang ada di Jerman. Bundestag sendiri adalah sebuah badan legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali, yang dimana hal ini memiliki beberapa tanggung jawab untuk adanya membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan memilih kanselir. Yang dimana hal ini juga terdiri dari adanya berbagai partai politik yang mencerminkan adanya spektrum politik yang ada di Jerman. Selanjutnya yang keempat adalah Bundesrat atau Dewan Federal, yang dimana dalam hal ini juga merupakan sebuah adanya dewan perwakilan dari 16 negara bagian yang ada di Jerman. Anggotanya sendiri adalah sebuah anggota yang diangkat oleh pemerintah negara bagian dan mewakili wewenang untuk menyetujui dan atau menolak undang-undang tertentu yang dibuat oleh hal itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan adanya kepentingan-kepentingan sebuah negara-negara bagian ada di Jerman. Bundesrat sendiri berperan penting dalam sistem federalisme Jerman, yang dimana hal ini juga untuk memastikan bahwa negara bagian memiliki suara dalam pemerintahan yang ada di Jerman. Selanjutnya yang kelima adalah pengadilan federal, yang dimana dalam hal ini merupakan sebuah pengadilan yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan bertugas memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi Jerman. Memiliki kekuasaan untuk meninjau dan membatalkan undang-undang yang dianggap sebagai inkonstitusional yang ada di dalam sistem pemerintahan di Jerman. Sistem pemerintahan Jerman sendiri memiliki prinsip yang menekankan kepada demokrasi, federalisme, dan kekuasaan hukum dengan adanya checks and balance antara berbagai cabang pemerintahan yang ada di Jerman, yang dimana hal ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang ada di dalam sistem pemerintahan yang ada di Jerman. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan yang ada di Bahrain, yang dimana memakai kerajaan konstitusional dengan sistem pemerintahan yang menggabungkan antara elemen-elemen monarki absolut dan prinsip-prinsip parlementer, yang dimana hal ini tertuang di dalam struktur yang ada di dalam sistem pemerintahan Bahrain. Yang pertama ada raja, yang dimana raja ini memiliki peran di dalam kepala negara dan memiliki kekuasaan eksekutif yang luas. Raja juga memegang peran sentral terhadap adanya pemerintahan yang ada dalam Bahrain, termasuk ke dalam mengangkat perdana menteri dan kabinet yang ada, dan mengeluarkan dekret serta memiliki hak veto di dalam undang-undang yang ada di Bahrain. Saat ini raja memimpin negara Bahrain adalah Hamad bin Isa Al-Khalifah. Yang kedua adalah perdana menteri. Perdana menteri sendiri merupakan sebuah jabatan yang diangkat oleh raja yang memimpin di dalam sebuah kabinet.
Perdana Menteri sendiri bertanggung jawab atas adanya administrasi yang dijalankan di sistem keseharian dalam sebuah sistem pemerintahan. Kemudian hal ini juga diiringi dengan adanya implementasi kebijakan di dalam pemerintah tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah kabinet, yang dimana dari adanya kabinet ini sendiri merupakan terdiri dari menteri-menteri yang diangkat oleh raja atas rekomendasi Perdana Menteri. Hal ini juga memiliki tanggung jawab atas adanya untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan di dalam sistem pemerintahan yang ada di dalam negara Bahrain itu sendiri. Yang keempat adalah Dewan Nasional, yang dimana di dalam Dewan Nasional ini terdiri dari dua majelis. Yang pertama adalah Dewan Perwakilan dan Dewan Syura, yang dimana di dalam Dewan Perwakilan sendiri memiliki tugas untuk adanya sebuah tanggung jawab yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap 4 tahun sekali, yang dimana di dalam Dewan ini memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan menyetujui anggaran serta mengawasi tindakan eksekutif di dalam sistem pemerintahan yang ada di dalam negara Bahrain. Selanjutnya adalah Dewan Syura, yang dimana di dalam Dewan Syura ini anggotanya merupakan anggota dewan yang diangkat oleh raja. Dewan ini memiliki fungsi konsultatif dan membantu dalam proses legislatif, terutama dalam meninjau dan merekomendasikan undang-undang yang akan dikeluarkan di dalam sebuah negara Bahrain. Selanjutnya yang kelima adalah sistem peradilan, yang dimana di dalam sistem peradilan ini merupakan sistem yang terdiri dari berbagai pengadilan, termasuk pengadilan sivil, pengadilan syariah untuk adanya urusan keluarga dan agama yang menganut kepada Islam, dan pengadilan administratif, yang dimana di dalam pengadilan yang ada di Bahrain sendiri beroperasi berdasarkan hukum sivil dan hukum Islam, dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang ada di dalam pengadilan yang ada di negara Bahrain. Dapat kita simpulkan bahwasannya sistem pemerintahan di negara Bahrain merujuk kepada campuran antara monarki tradisional dan elemen-elemen demokrasi parlementer, yang dimana raja memiliki otoritas yang signifikan, tetapi ada juga lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan adanya partisipasi publik dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan yang ada di dalam sebuah negara Bahrain. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah sistem kepartaian yang ada di Jerman, yang dimana Jerman sendiri memiliki sistem kepartaian multipartai dengan berbagai partai politik yang memainkan peran penting dalam proses politik yang ada di dalam sistem pemerintahan negara Jerman. Yang dimana saya akan menjelaskan beberapa aspek di dalam sistem kepartaian di Jerman sendiri. Yang pertama adalah sistem multipartai, yang dimana Jerman memiliki banyak partai politik yang berpartisipasi di dalam pemilihan umum. Sistem ini memungkinkan untuk adanya representasi yang lebih luas dari berbagai pandangan politik yang ada di dalam masyarakat yang ada di Jerman. Di mana hal ini juga pemilihan umum di Jerman sendiri diadakan setiap 4 tahun sekali untuk memilih anggota Bundestag atau parlemen federal yang ada di dalam sistem pemerintahan di Jerman. Selanjutnya ada beberapa partai-partai utama di Jerman. Yang pertama adalah Uni Demokratik Kristen atau CDU dan Uni Sosial Kristen CSU. CDU sendiri adalah partai tengah kanan yang berfokus kepada nilai-nilai konservatif dan ekonomi pasar bebas. Sedangkan CSU sendiri adalah partai saudara dari CDU yang beroperasi di negara bagian Bavaria dengan platform politik yang serupa, yang dimana hal ini juga ada Partai Sosial Demokrat yang dimana adalah partai tengah kiri yang mendukung keadilan sosial, ekonomi campuran, dan kebijakan progresif. Selanjutnya ada Partai Hijau, yang dimana partai ini berfokus kepada isu-isu lingkungan, keberlanjutan, dan hak-hak sipil untuk warga negara Jerman. Selanjutnya adalah Partai Kiri, yang dimana hal ini partai ini dibentuk untuk berhaluan kiri dan menekankan kepada kebijakan sentralistik dan redistribusi kekayaan. Selanjutnya ada Partai Demokrat Bebas yang memuat ke dalam partai ini berhaluan liberal dan mendukung kebebasan individu, ekonomi pasar bebas, dan kebijakan deregulasi. Yang selanjutnya ada Alternatif untuk Jerman, yang dimana partai ini adalah sebuah partai yang berhaluan kanan populis yang menekankan kepada isu-isu imigrasi, kedaulatan nasional, dan spekulasi terhadap Uni Eropa. Yang ketiga adalah sistem pemilihan,
di Jerman sendiri menggunakan sistem pemilihan campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem pemilihan mayoritasnya dari proporsional. Selanjutnya di dalam hal ini juga setiap pemilih memiliki 2 suara dalam pemilu Bundestag. Satu untuk memilih kandidat langsung dari daerah pemilihan dan satu lagi untuk memilih partai. Kursi di Bundestag sendiri dibagi berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh setiap partai dengan mempertahankan ambang batas sebanyak itu 5% dari suara nasional atau memenangkan setidaknya 3 kursi langsung untuk mendapatkan representasi di dalam sebuah daerah bagian. Yang keempat adalah adanya koalisi pemerintahan, yang dimana hal ini memiliki sifat kepada sistem multipartai dan proporsionalitas representasi. Jarang ada suatu partai yang mendapatkan mayoritas absolut di Bundestag. Oleh karena itu, partai-partai yang seringkali harus membentuk koalisi untuk adanya sebuah pembentukan pemerintah yang stabil di dalam pemerintahan yang ada di Jerman. Koalisi ini biasanya melibatkan kepada negosiasi dan kesepakatan antara 2 atau lebih partai untuk mencapai mayoritas kerja di dalam Bundestag atau parlemen federal yang ada di negara Jerman itu sendiri. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu peran-peran partai politik di dalam negara Jerman. Di mana di dalam partai-partai politik di Jerman sendiri tidak hanya berfungsi di dalam proses pemilihan, tetapi juga untuk memiliki peran di dalam mendidik dan mengorganisasikan masyarakat, serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan melalui representasi yang ada di parlemen di sebuah pemerintahan yang ada di Jerman. Secara tidak langsung, sistem kepartaian di Jerman sendiri memungkinkan adanya sebuah representasi yang luas dari berbagai pandangan-pandangan politik dari masyarakatnya, dan memastikan bahwasannya pemerintahan dapat dibentuk melalui konsensus dan kerjasama antara berbagai partai yang ada di dalam negara Jerman itu sendiri, sehingga kedinamisan politik yang ada di Jerman sendiri itu dapat berjalan secara terlaksana dengan bersih dan baik dalam memengaruhi dinamika politik yang ada di dalam sistem pemerintahan yang ada di Jerman. Selanjutnya adalah sistem kepartaian yang ada di Bahrain. Di Bahrain sendiri memiliki beberapa ciri yang unik di dalam konteks monarki konstitusional, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa gambaran sistem kepartaian yang ada di negara Bahrain. Yang pertama ada partai-partai politik yang ada di Bahrain. Yang partai-partai politik ini di Bahrain sendiri tidak memiliki peran yang sangat dominan dalam politik di sebuah negara Bahrain seperti dalam beberapa negara demokratis lainnya. Karena sebagian besar partai politik di Bahrain sendiri memiliki basis-basis yang terbatas dalam pengaruh yang terbatas juga dalam proses politik yang ada di dalam sistem pemerintahan di negara Bahrain. Selanjutnya ada beberapa partai-partai utama di negara Bahrain. Yang pertama ada Al-Wefaq National Islamic Society, yang dimana hal ini merupakan partai politik Syiah yang terbesar di Bahrain, yang dimana partai ini juga memiliki dukungan signifikan dari komunitas Syiah di Bahrain, tetapi telah menghadapi tekanan dari pemerintah setelah proses besar-besaran pada tahun 2011. Yang kedua adalah Al-Menbar Islamic Society, di mana partai ini merupakan partai politik Sunni yang mendukung monarki Bahrain dan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Yang ketiga adalah Al-Asalah Islamic Society, atau partai politik Sunni yang konservatif dan mengadvokasikan kepada penerapan hukum-hukum Islam di negara Bahrain. Selanjutnya ada ketiga, yaitu partisipasi dalam pemilihan. Pemilihan umum di Bahrain sendiri terbatas dan masih cenderung susah untuk meluangkan haknya karena partisipasi dalam partai politik di Bahrain seringkali memiliki aturan dan batasan di dalam pemerintahannya. Yang selanjutnya adalah pada pemilihan umum sendiri, kandidat independen dan anggota keluarga kerajaan seringkali mendominasi dalam pemilihan umum di dalam pemilihan umum ada di Bahrain. Yang keempat adalah pengaruh monarki. Meskipun ada partai-partai politik di Bahrain, kekuatan sebenarnya tetap berada di tangan keluarga kerajaan atau khalifah monarki yang ada di sistem pemerintahan Bahrain. Kebijakan dan keputusan politik utama masih dibentuknya oleh raja dan anggota keluarga kerajaan. Sementara partai-partai politik lebih berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan politik tertentu untuk masyarakat yang ada di Bahrain. Yang kelima adalah kontrol pemerintah. Pemerintahan Bahrain seringkali menekankan atau menghambat
aktivitas partai politik yang dianggap mengancam stabilitas politik atau kepentingan nasional di beberapa partai politik sendiri di Bahrain telah dilarang atau dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap sebagai menyebabkan propaganda atau menciptakan ketidakstabilan politik yang ada di negara Bahrain. Dapat disimpulkan bahwasannya sistem kepartaian di negara Bahrain mencerminkan dinamika politik untuk negara tersebut dan memiliki keunikan tersendiri, di mana kekuatan politik utama masih berpusat kepada monarki dan partai-partai politik memiliki pengaruh lebih terbatas dibandingkan negara-negara demokratis lainnya. Sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat seringkali masih sulit untuk diaspirasikan di dalam sistem pemerintahan yang ada di Bahrain karena memiliki keterbatasan yang dibatasi oleh pemerintah itu sendiri. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah sosial budaya yang ada di Jerman. Jerman sendiri mencerminkan warisan sejarah yang kaya serta keberagaman regional serta globalisasi kontemporer. Yang dimana hal ini memiliki beberapa aspek di dalam budayanya sendiri. Yang pertama adalah multikulturalisme. Jerman sendiri adalah sebuah negara yang semakin multikultural dari segi populasi dan beragam etnis, agama, dan budaya. Kota-kota besar seperti Berlin, Frankfurt, dan Munchen menjadi pusat multikulturalisme dengan komunitas imigran yang besar. Yang kedua adalah bahasa. Di negara Jerman sendiri, bahasa merupakan bahasa resmi negaranya adalah merupakan bahasa utama dalam komunikasi sehari-hari. Namun banyak penduduk yang juga masih fasih dalam berbahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing lainnya. Tapi dalam bahasa internasional adalah bahasa Jerman. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang ada di Jerman. Masakan-masakan yang ada di Jerman terkenal dengan hidangan-hidangan tradisional seperti saus atau sosis, sauerkraut atau kubis asam, pretzel, dan berbagai macam roti. Bir Jerman juga terkenal di seluruh dunia dengan berbagai jenis bir seperti Pilsner atau Weizenbier dan Oktoberfest Marzen. Yang keempat adalah festival dan perayaan. Jerman sendiri memiliki festival dan perayaan dan memiliki tradisi seperti perayaan yang kaya akan budayanya seperti Oktoberfest di Munchen, Wilhelmshaven, Natal, dan Karneval kerajaan sebelum Len. Yang kelima adalah seni dan budaya. Jerman sendiri telah memberikan kontribusi besar terhadap seni, sastra, musik, dan filsafat di tingkat global. Negara ini terkenal dengan tokoh-tokoh seperti Ludwig dan berbagai tokoh-tokoh lainnya seperti Albert Einstein di dalam mewarnai keilmuannya. Yang keenam sendiri adalah pendidikan dan riset. Sistem pendidikan tinggi di Jerman dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Universitas di Jerman menawarkan berbagai program studi yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang terjangkau bahkan bagi mahasiswa internasional sendiri. Sehingga Jerman seringkali dijadikan kiblat dari arah pendidikan di ranah global. Yang ketujuh adalah kesenian dan arsitektur. Jerman memiliki warisan seni dan arsitektur yang luar biasa dengan berbagai galeri seni, museum, teater, dan bangunan bersejarah yang tersebar di seluruh negara. Yang ke-8 adalah sistem transportasi publik yang memadai. Jerman dikenal dengan sistem transportasi publiknya yang efisien dan canggih, termasuk tertera di dalam adanya kereta api, bus, tram, dan sistem U-Bahn atau kereta bawah tanah yang luas di kota-kota besar yang ada di negara Jerman. Secara tidak langsung, sosial budaya di Jerman terus berkembang seiring dengan adanya perubahan-perubahan yang mewarnai global, tapi juga tetap mempertahankan banyak tradisi dan nilai-nilai budaya yang khas yang dimiliki oleh negara-negara Jerman itu sendiri. Sehingga dari adanya hal tersebut, tradisi-tradisi yang ada di Jerman tidak akan tergerus oleh seiring berjalan waktu dan perkembangan globalisasi yang semakin canggih dalam kontestasi global, terutama di negara Jerman itu sendiri. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah sosial budaya di negara Bahrain, di mana memiliki campuran unik antara tradisi Arab, pengaruh Islam, dan modernitas dan multikulturalisme yang ada di negara Bahrain. Sehingga ini membentuk beberapa aspek-aspek dalam mewarnai sosial budaya yang ada di negara Bahrain.
Yang pertama adalah agama dan tradisi Islam, yang dimana hal ini Islam adalah agama mayoritas di Bahrain, dan nilai-nilai Islam mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ke dalam ritual keagamaan, budaya, dan etika, di mana masjid-masjid adalah pusat kegiatan keagamaan dan budaya di seluruh wilayah bagian negara. Yang kedua adalah multikulturalisme. Bahrain adalah sebuah negara yang multikultural dengan populasi yang terdiri dari warga negara Bahrain asli dan berbagai komunitas imigran dan berbagai negara seperti India, Pakistan, Filipina, dan negara-negara Arab lainnya. Hal ini menciptakan sebuah lingkungan yang beragam dalam hal berbahasa, makanan, dan tradisi yang ada di sana. Yang ketiga adalah bahasa dan komunikasi. Bahasa resmi di Bahrain adalah bahasa Arab, tetapi banyak orang yang juga fasih dalam berbahasa Inggris. Hal ini memfasilitasi bahwasannya komunikasi dengan komunikasi internasional saat tidak langsung dapat berjalan dengan lancar, dan industri pariwisata dapat berkembang secara pesat di dalam negara Bahrain karena komunikasi yang berkembang secara pesat tersebut. Yang keempat adalah makanan dan minuman. Masakan Bahrain mencerminkan pengaruh dari berbagai budaya di wilayah itu. Hidangan-hidangan seperti kebab, hummus, tabuleh, dan kabsa atau nasi dengan daging dan rempah-rempah sering ditemui. Serta minumannya ada teh dan kopi adalah minuman yang paling populer, sementara jus buah segar merupakan sebuah minuman yang diminati oleh warga negara Bahrain. Yang kelima adalah festival dan perayaan. Bahrain memiliki berbagai festival dan perayaan yang mencerminkan identitas budaya dan agama di dalam negara Bahrain. Perayaan-perayaan Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha dinyatakan sebagai perayaan yang dipenuhi oleh rasa keantusiasan dalam warganya. Selain itu, festival musik, seni, dan budaya juga diadakan di berbagai tempat di Bahrain sepanjang tahun di dalam negara-negara bagiannya. Yang keenam adalah kesenian dan kerajinan tangan. Seni dan kerajinan tradisional Bahrain termasuk tenunan, kerajinan tembaga, seni kaligrafi, dan pembuatan perhiasan seperti sok pasar tradisional, di mana nama adalah tempat yang baik untuk menemukan berbagai barang-barang seni dan kerajinan tangan yang diciptakan oleh warga negara Bahrain. Yang ketujuh adalah keluarga dan komunitas. Keluarga memiliki peran sentral dalam masyarakat Bahrain, dan hubungan antar anggota keluarga sangat penting, yang dimana tradisi kekeluargaan mencakup pertemanan keluarga reguler dan berbagai dukungan yang kuat antar anggota keluarga serta pertemuan-pertemuannya. Yang ke-8 adalah pendidikan dan pembangunan. Pendidikan tinggi di Bahrain semakin berkembang secara pesat, dengan universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang menawarkan berbagai program studi. Pemerintah Bahrain juga aktif dalam mempromosikan inovasi serta pengembangan ekonomi dan kemajuan sosial di negara Bahrain tersebut. Secara tidak langsung, sosial budaya di Bahrain sendiri merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara tradisi lokal, agama, globalisasi. Meskipun hal tersebut, Bahrain sendiri mempertahankan warisan-warisan budaya yang kaya dari negara tersebut. Ini juga merupakan sebuah hal yang terbuka terhadap adanya pengaruh luar yang membentuk identitas budaya yang dinamis dan unik dalam kedinamisan perkembangan dan hal-hal yang menyangkut dari adanya negara Bahrain itu sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sosial budaya yang ada di negara Jerman dan negara Bahrain. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.